Gue baru aja sampai di kota Sidoarjo. Nah, kebetulan hari ini gue lagi di tempat wisata Bahari Telocor. Gue sama tim komisi bakal langsung nyebrang ke katanya ada Pulau Lucy di sini, di Sidoarjo. Jadi ikutin aja keseruannya. Let's go. Kita udah nyampe di Pulau Lucy bareng Bapak siapa namanya? Pak Puasan, Pak Puasan. pakai nakota perahu atau bus air. Nah, Pulau Lucy itu singkatan. apa singkatan? Pulau Lumpur Sidoarjo. Oh, Ini kan sungai Berantas Kaliporong. Nah, sungainya dari Blitar, Abatar Kediri kan nambungnya ke sini. Nah, ini dulu namanya muara Sungai Kaliporong. Nah, ini dulu nggak ada, ini laut. Pulau ini laut. banyak perubahan yang terjadi setelah 17 tahun pasca semburan lumpur itu terjadi. Kini, banyak tempat wisata yang dapat kita kunjungi seperti Pulau Lucy dan kawasan lumpur Lapindo itu sendiri. Bahkan, saat ini pemerintah telah membuka kembali kawasan lumpur Lapindo untuk dieksplor setelah ditemukannya kandungan litium yang merupakan salah satu mineral langka yang berguna untuk bahan baku pembuatan baterai, kendaraan listrik, dan strosium yang merupakan bahan baku industri elektronik. Bencana yang terjadi pada tanggal 29 Mei 2006 ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Sudah 17 tahun lumpur Lapindo telah menggenang. Masih banyak pro dan kontra terkait peristiwa yang telah dinyatakan sebagai bencana alam ini. Lapindo juga kini menjadi objek penelitian bagi para mahasiswa. Mulai dari 4 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) melakukan inovasi batu bata ramah lingkungan yang terbuat dari lumpur Lapindo. Juga 4 mahasiswa program studi Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 11 Maret UNS yang menciptakan biolistrik dari eceng gondok lalu dikombinasikan dengan lumpur Lapindo dari bakteri E. coli. Tapi, apakah kita pernah bertanya apa dan bagaimana warga yang terdampak semburan lumpur ini menjalani kehidupannya? Apa yang mereka lakukan saat semburan itu keluar? Ya udaranya, ya suasananya, semuanya. Ya karena lihat adik saya kan punya rumah di sana. Saya lihat kok situasinya enak gitu. Kalau pagi itu udaranya itu juga, wah enak pokoknya lah di sana. Belanjaan murah, wah wes enak mas di sana itu. Banyak perubahan dan penyesuaian yang terjadi sepanjang 17 tahun sejak menyemburnya lumpur Lapindo. Dan sepanjang itu juga, masyarakat terus meminta pertanggungjawaban pemerintah akan semua kerugian yang mereka alami. Mari kita telisik sejauh apa pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah dalam kasus ini. Pemerintah sebenarnya telah menggelontorkan dana hingga belasan triliun rupiah untuk bencana lumpur Lapindo ini. Di tahun 2006, pemerintah mengeluarkan dana sebesar 5,3 miliar. Setahun kemudian dana yang dikucurkan 500 miliar. Selanjutnya tahun 2012 senilai 1,53 triliun dan tahun 2013 sebesar 2,5 triliun.
tahun 2014 sebesar 735 miliar, tahun 2015 sebesar 843 miliar, dan tahun 2016 senilai 458 miliar. Lalu, tahun 2017 sebesar 448 miliar. Dan terakhir, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menguncurkan anggaran sebesar 239,7 miliar untuk penanganan lumpur Sidoarjo atau lumpur Lapindo pada 2020. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga memberi dana talangan untuk ganti rugi yang sebenarnya dibebankan kepada Lapindo Brantas dengan nilai sebesar 827 miliar rupiah. Selain uang ganti rugi, pengelola lumpur Sidoarjo telah melakukan upaya pengendalian lumpur dengan pengaliran lumpur ke Kali Porong. Kedua, adanya penataan lingkungan untuk memanfaatkan kawasan sebagai tujuan geowisata. Ketiga, pengendalian banjir di kawasan terdampak menggunakan pompa pengendali. Dilihat dari upaya-upaya ini, pemerintah telah melakukan bagiannya semaksimal yang mereka bisa lakukan. Meski begitu, masih banyak masyarakat yang belum menerima ganti rugi yang menjadi hak mereka. Namun, dampak yang dirasakan masyarakat bukan hanya tentang materi saja. Ada dampak-dampak non-materi yang tidak diperhatikan dengan serius. Itu yang mengakibatkan saya dievakuasi ke Petemon itu karena gas meledak itu di lumpurnya itu. Nah, waktu itu orang-orang kan pada mengungsi. Nah, waktu itu bapak kan sudah nggak bisa melihat. Jadi bapak itu saya dudukkan di depan dengan bawa surat-surat penting gitu di tas. Saya sudah bilang ini, nanti kalau ada apa-apa bawa bonceng bapakmu ke Surabaya. Saya nanti jalan sama ibu-ibu yang lainnya, saya bilang gitu. Sebelum saya pindah bersama ibu-ibu, saya sudah dievakuasi sama adik yang di Kebraun itu, dibawa ke Petemon. Di kenang-kenangan saya waktu Temanten Baru itu tidak saya jual. Kalau ini boleh tahu, meja toilet ini, barang-barang yang di atas itu seperti buku-buku suami saya, sudah panci-panci sudah tertinggal semua, nggak sempat saya bawa. Wah ya sedih mas, ya nangis. Nangis mas wis sampai beberapa hari. Sayang sekali. Sudah, saya jangan kecewa sekali, kecewa, betul-betul kecewa. Saya aja nangis seminggu nggak berhenti kalau ingat itu. Dulu kan awalnya kan cuma ada gelembung-gelembung air, kira-kira 1 minggu itu besar. Itu nggak langsung besar itu. Kelamaan naik ukur panas kan di tembok seperti ini, jebol dilebarkan lagi, jebol dilebarkan lagi, kan gitu tuh. Mulai awalnya itu 2006 bulan 12 itu kan tanggul cincin kan jebol. Nah, pernah jebol itu, kena ada pipa di bawahnya itu putus, meledak. Kira-kira menghubung sampai 500 meter, sampai dari Malang, dari Surabaya itu kelihatan sih. Semuanya warga korban lumpur ini semuanya ngungsi semua, kira-kira hampir yang sana itu kira-kira 10 desa. Yang 10 desa yang mengungsi. Termasuk Bapak waktu itu? Iya, sana itu udah 6 bulan, tambah lagi 3 bulan. Dulu kan disuruh keluar, kan lumpur kan terlalu besar, itu lumpur panas, keluar semua. Ayo keluar semua itu. Totalnya itu kira-kira 270
Cuma dulu kan dapat 20%. Itu habis 20% dicicil 5 juta per bulan. Tapi enggak terus rutin itu enggak. Kalau demo kira-kira 3 bulan baru dikasih, 5 bulan dikasih, paling 1 tahun 4 kali 3 kali udah. Enggak dirapel gini enggak. Tuh di pengungsian itu kan dulu kan dikasih uang kontrak 2 tahun 2,5 juta per tahun, itu disuruh keluar cari kontrakan. Oh, jadi gak disiapin juga, cari sendiri? Tidak, cari sendiri. Banyak orang sekarang ini nggak punya rumah, dijual, makanya tuh banyak orang. Ya kena lumpur ini hancur semuanya itu. Banyak dari kita, bahkan mungkin pemerintah yang tidak sadar bahwa ada dampak sosial, budaya, bahkan kesehatan di kawasan lumpur Lapindo. Terakhir, di tahun 2022, sejumlah masyarakat berdemo di depan kantor Bupati Sidoarjo yang menuntut sertifikat tanah untuk korban Lapindo yang tinggal di tempat relokasi perumahan Reno Joyo di Desa Kedung Solo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Ini adalah imbas dari adanya 2 regulasi tentang penanganan pasca bencana lumpur yang menempatkan Lapindo Brantas pada posisi yang berbeda. Pada tahun 2007, pembelian tanah yang terkena dampak lumpur dilimpahkan sepenuhnya kepada Lapindo Brantas. Tapi setahun berselang, pembelian tanah akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah. Ini menimbulkan kebingungan dan wajar bila warga terus menuntut hak mereka. Tidak hanya itu, masalah kesehatan juga masih terus menghantui warga. Data terbaru menunjukkan pada tahun 2022 terdapat sedikitnya ada 35.480 warga yang menderita ISPA yang tersebar di beberapa desa dekat kawasan lumpur Lapindo yang diakibatkan kandungan senyawa kimia yang mengotori udara di sana. Masih banyak juga desa yang kesulitan air bersih karena sumur yang telah terkontaminasi kandungan lumpur di sana. Bahkan anak-anak di sana dihantui dengan stunting. Ini adalah masalah-masalah yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kalau tidak, maka kesehatan masyarakat dan masa depan anak-anak bangsa ini menjadi taruhannya. Pada tahun 2006, Lapindo Brantas Inc. yang merupakan salah satu anak perusahaan dari pengusaha raksasa Abu Rizal Bakri melakukan eksplorasi gas alam. Galian yang terlalu dalam membuat lumpur menyembur keluar. Lapindo Brantas pun terbukti bersalah dan bertanggung jawab untuk mengganti rugi sebesar 3,8 triliun dan telah dibayarkan sebesar 3,3 triliun, di mana sisanya ditalangi oleh pemerintah dengan nilai sebesar 827 miliar. Namun, apakah itu sebanding dengan segala dampak yang dirasakan oleh warga Sidoarjo? Atau lebih besar lagi, oleh Indonesia? Saat ini, Bakri masih memimpin Bakri Group dengan total kekayaan 5,4 miliar US dollar. Bakri memegang beberapa nama perusahaan yang mentereng seperti Kimia Farma, TV One, dan klub basket ternama tanah air, Pelita Jaya. Dengan kekayaannya sekarang ini, Bakri dapat membantu pemerintah mengganti rugi fasilitas umum yang juga masih dikeluhkan sampai saat ini. Atau bisa saja dia membuka posko pengobatan untuk mereka yang terkena ISPA. Bakri saat ini hidup nyaman dengan anak-anak dan cucunya, sedangkan banyak masyarakat yang selama 17 tahun ini hidup berdampingan dengan dampak yang mereka terima dari lumpur Lapindo. Ini bukan bicara soal angka, tapi tentang hati nurani. Setelah kejadian lumpur Lapindo ini, pemerintah seperti tidak belajar dari pengalaman. Kenapa? Dengan disahkannya Omnibus Law, maka pintu eksplorasi di tanah Indonesia semakin dipermudah dengan alasan agar investor mau datang dan menanam modal di sini. Mungkin terlihat menguntungkan, tetapi dipermudahnya regulasi eksplorasi bukannya dapat menjadi ancaman untuk kita. Bukannya seharusnya eksplorasi terhadap kekayaan alam kita diperketat, agar tidak ada lagi kecelakaan yang mengakibatkan bencana bagi masyarakat. Kami hanya takut peristiwa lumpur Lapindo ini justru bukan jadi yang terakhir di bumi Indonesia.